الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amal muhlikatu fasuhum muta wal hawa mutabaru wal ijabul mar'i bi nafsi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu al-habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar yang telah berikan Allah pada kita sekalian. Terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur. Dengan demikian alhamdulillah, dengan nikmat tersebut kita masih dapat menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita pada siang hari ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita akan diselamatkan dari dunia sampai ke akhirat kelak. Salawat wa salam senantiasa tidak henti-hentinya kita basahkan lisan kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah dan para malaikat saja bersalawat pada Nabi kita, dan sudah sepantasnya kita sebagai orang-orang yang beriman dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, kita harus bersalawat kepada Rasulullah SAW. Karena kita adalah umat Islam, umat akhir zaman, umat yang dikatakan Nabi Rasulullah SAW adalah umat yang utama, dan kita sangat merindukan beliau, dan beliau pun merindukan kita sekalian. Karena dengan bersalawat kepada beliau, insyaallah dengan salawat tersebut kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya khatib berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya pada jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa-apa yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Innama akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia akan selalu diiringi dengan hambatan dan rintangan yang datangnya dari musuh mereka, yaitu syaitan laknatullah. Yang mana syaitan ini tidak akan henti-hentinya untuk menggelincirkan umat manusia dan menyesatkan umat manusia dari jalan Allah, sehingga manusia itu akan masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala bersama syaitan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang harus diwaspadai oleh kita semua. Jangan sampai kita tertipu dengan bujuk rayu setan yang akan merugikan kita semua. Selain setan, ada hal-hal yang dapat merugikan dan membinasakan diri kita kaum muslimin.
di mana Rasulullah SAW bersabda, "Fa'amal muhlikatu, wasuhum muta' wal hawa mutaba'un, wal ijabul mar'i bi nafsi." Yaitu ada 3 hal atau 3 perkara yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama adalah sifat fikir yang selalu ditaati. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu yang selalu dituruti. Dan yang ketiga adalah sifat ujub yang ada di dalam diri manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa sifat fikir ini adalah orang yang terlalu mencintai dunia, dan dunia adalah menjadikan tujuan hidupnya. Dan orang-orang yang fikir ini, orang yang tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang tidak mau berbagi, yang tidak mau mendermakan hartanya kepada saudaranya yang membutuhkannya. Dan orang yang fikir ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian, saudara sekalian? Karena orang-orang yang fikir ini atau orang-orang yang bakhil ini menganggap bahwa apabila dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka hartanya itu akan berkurang dan akan habis. Tetapi Allah dan Rasulnya akan menjanjikan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan mendermakan hartanya pada orang yang membutuhkannya, bahwa hartanya akan bertambah dan semakin bertambah. Di dalam hadis Tirmidzi dikatakan, "Mana qasad shadaqatun min mali." Tidaklah akan berkurang harta yang disedekahkan oleh seseorang, bahkan hartanya itu akan bertambah dan terus bertambah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 161, Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habasa masalafi fi kulli subulatin mi'atu habba wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim." Yang artinya perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah bagaikan sebutir benih yang akan menumbuhkan 7 tangkai atau 7 tunas, dan setiap tunas ini atau setiap tangkai akan menghasilkan 100 biji kembali atau 100 buah. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Itulah gambaran yang sangat konkret yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya, maka Allah akan balas dengan sangat besar dan berlipat ganda. Andaikan kita beramal 1, maka amal itu akan menjadi 7. Lalu dari 7 ini akan dikalikan 100 menjadi 700. Itulah janji Allah yang tidak akan pernah meleset, saudara sekalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Tetapi orang-orang yang fakir, orang-orang yang fikir, yang tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah, mereka takut hartanya akan habis dan berkurang. Mereka tidak mau mendermakan hartanya pada saudara-saudara yang membutuhkannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-bahilu bahidu minallah, bahidu minal jannah, bahidu minan nas, qaribu minan nar." Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pikir akan jauh daripada Allah, jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jauh daripada manusia, dan dekat dengan neraka. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran, Allah berfirman, "Wala yahsabanna allazina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairun lahum bal huwa syarrun lahum." Yaitu janganlah menyangka
Orang-orang yang bakhil itu dengan harta yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka menyangka bahwa kebakhilan itu akan baik bagi mereka. Akan tetapi kebakhilan itu adalah sangat buruk bagi mereka. Maka harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan pada leher mereka di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Itulah kaum muslimin rahimakumullah, hal negatif yang pertama yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah orang yang selalu menurutkan hawa nafsunya. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa hawa nafsu ini adalah merupakan kesenangan dunia yang pada akhirnya akan menyeret manusia pada berbuat maksiat, akan membawa manusia pada perbuatan keji dan munkar, dan pada akhirnya akan membuat sengsara dan rugi orang tersebut yang selalu menurutkan hawa nafsu. Oleh karena itu kaum muslimin, memerangi hawa nafsu ini amat berat sekali dibandingkan memerangi musuh di medan perang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, pada waktu itu Rasulullah setelah berperang di medan perang, beliau bersabda kepada sahabatnya, "Roja'na minal jihadil asghar minal jihadil akbar ila jihadil akbar." Kami atau kita baru saja kembali daripada jihad yang kecil dan akan menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apakah jihad yang besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Jihadun nafsi," yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa dikatakan jihad memerangi hawa nafsu ini adalah jihad yang sangat besar dan sangat berat? Karena memerangi musuh di medan perang, tentunya kita dapat melihat musuh tersebut, atau kita dapat menghindari atau dapat membunuh musuh tersebut. Tetapi kalau memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, maka sangat sulit sekali untuk memeranginya. Oleh karena itu, peperangan yang begitu dahsyat, peperangan yang begitu sangat besar, peperangan yang begitu sangat mengerikan oleh Rasulullah, dikatakan jihad yang kecil, dan memerangi hawa nafsu adalah jihad yang sangat berat. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita mohon pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengendalikan dan memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan memerangi hawa nafsu, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah, yaitu sifat yang ketiga adalah, yaitu orang yang mempunyai sifat ujub yang ada di dalam dirinya. Apakah sifat ujub itu, saudara sekalian? Bahwa sifat ujub ini adalah orang yang menyombongkan dirinya sendiri, orang yang bangga akan dirinya karena banyaknya sedekahnya, karena banyak ibadahnya, karena banyak ilmunya, banyak hartanya dan jabatannya. Mereka berbisik di dalam hatinya bahwa ibadah saya lah yang paling banyak, bahwa ilmu saya lah yang paling banyak. Oleh karena itu, bisikan dalam hati kita bahwa kita mengatakan demikian, itu sangat besar sekali akibatnya bagi diri kita. Dan amal ibadah yang kita lakukan maka tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi menerangkan, Rasulullah SAW bersabda, "Lau takunu tuznibuna khasyitu alaikum ma huwa akbaru
min zalika wujud. Kalaulah kalian tidak berbuat dosa, maka aku akan khawatir kalian akan ditimpa dengan dosa yang lebih besar daripada dosa itu, yaitu al-wujud, yaitu dosa membanggakan diri sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah tiga hal yang dapat membinasakan manusia atau dapat merugikan kita di yaumil kiamah nanti, yaitu tiga hal yang dapat merugikan kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tiga hal tersebut, dan mudah-mudahan Allah akan menyelamatkan kita dari dunia ila yaumil qiyamah, dan pada akhirnya insyaallah kita akan semuanya akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh akulah yang telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang telah mereka sembunyikan, apa yang mereka katakan dalam diri mereka, dan kami lebih dekat daripada urat leher mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu ala arba'il khulafa'ir rasyidin Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali, wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alayna ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi bainana wa bainakum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum wa ad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.